Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lendia Mulyani, BP 1711021005 dari kelas 4A D4 Akuntansi, Kampus Politeknik Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang, mengatur, dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi serta kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur serta mengurus kehidupan warganya. Pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya. Ketika daerah membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah ataupun lainnya harus memperhatikan juga kepentingan nasional. Dengan demikian, akan berbentuk keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah keinginan sebab sistem pemerintah yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa pendapatan keuangan yang baik, maka daerah tidak mampu melaksanakan tanggung jawab serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara maksimal. Sumber pendapatan keuangan negara ada beberapa sektor, salah satunya yaitu pajak. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang menjadi pembeda dari keduanya dapat dilihat dari objek pajaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah. Pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah dan wilayah administrasi provinsi atau kabupaten kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Retribusi daerah ini digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum dan jenis yang kedua retribusi jasa usaha. Pajak daerah adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kan pajak daerah sebagai yang pertama itu jenis pajak provinsi, terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Yang kedua, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Retribusi daerah yang pertama yaitu jasa umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan penyetoran kakos, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis yang kedua yaitu jasa usaha, terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat pelanggan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, pasanggrahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan pajak daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting ditingkatkan potensi dan prospeknya, antara lain dengan melakukan kebijaksanaan yang akan ditempuh, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan bangsa. Pada saat ini, sumber pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari sektor pariwisata yang sedang berkembang dengan pesat. Sektor pariwisata juga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di pesisir selatan karena banyaknya kunjungan wisatawan, maka dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame hiburan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti hal tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, data dan variabel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif dan terdiri dari dua variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terikat, yaitu pendapatan asli daerah. Variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu variabel independen, yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya terpengaruhnya variabel dependen. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah.
sehingga pajak daerah dan retribusi daerah menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Yang kedua, variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Pendapatan asli daerah variabel dependen karena dipengaruhi oleh variabel independen. Jenis dan teknik pengumpulan data. Data dari sudut pandang sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Data ini harus diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang memiliki arti bagi pemakai. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yang pertama itu studi lapangan. Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD. Yang kedua itu studi pustaka. Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Yang ketiga itu time series analysis. Analisis ini pada hakikatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat kecenderungan dari suatu gejala atau kejadian. Data yang akan dianalisa dalam metode time series ini adalah data-data mengenai pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi data-data pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ialah presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.